Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar perbandingan trigonometri dan teorema Pitagoras. Langsung saja pada contoh soalnya ya. Di sini ada segitiga siku-siku ya. Jadi diketahui segitiga siku-siku ABC, dia siku-siku di A ya. Diketahui juga panjang sisi B 3 cm. Panjang sisi B berarti di hadapan sudut B ini ya, di sini ya. Kemudian diketahui juga panjang sisi C 4 cm. Nah, pertanyaannya adalah berapakah panjang sisi A? Berarti sisi di hadapan sudut A ini ya, di sini ya. Kemudian berapakah besar sudut B? Nah, sudut B berarti yang ini ya. Jadi dua pertanyaan di sini ya. Pertama kita hitung dulu panjang sisi A. Karena ini segitiga siku-siku, kita gunakan teorema Pitagoras ya. Teorema Pitagoras itu adalah A dikuadratkan. Jadi panjang sisi di hadapan sudut A ini ya, ini garis miring ini ya. Ini dikuadratkan, itu sama dengan panjang sisi B dikuadratkan ditambah panjang sisi C dikuadratkan. Nah, inilah teorema Pitagoras ya. Nah, maka kalau kita lanjut perhitungan, A kuadrat sama dengan B kuadrat. Berarti B adalah 3 ya, 3 kuadrat. Ditambah C kuadrat berarti 4 kuadrat. A kuadrat sama dengan 3 kuadrat kan 9. Ditambah 4 kuadrat itu 16. Maka A kuadrat sama dengan 25. Ini kan baru A kuadrat ya. Belum A ya, belum panjang A ya. Jadi A sama dengan kuadrat ini pindah ke kanan nih. Jadi tanda akar buat angka di kanannya ini. Jadi ini adalah akar 25. Maka panjang A sama dengan 5 ya. Karena akar dari 25 adalah 5. Berikutnya kita hitung besar sudut B. Berarti sudut yang di sini ya. Nah, karena ini segitiga siku-siku, ini bisa kita gunakan perbandingan trigonometri ya. Seperti ini ya, perbandingan trigonometri. Jadi kalau sin B ya, sin B, sudut B ya, sin sudut B gitu ya. Itu adalah garis yang tegak ini ya. Garis yang tegak ini nilainya adalah 3 tadi ya. Dibagi dengan garis yang miring ini. Nah, garis yang miring ini kan tadi A ya, dia nilainya adalah 5. Ini kita isi dulu deh 5 cm gitu ya. Nah, jadi ini tadi kita bagi 5 ya. Nah, 3/5 itu kan sama dengan 0,6 ya. 0,6. Nah, ini baru sin B ya, baru sinus B-nya ya 0,6. Maka ini sudut B-nya adalah 36,9 derajat. Nah, gitu ya. Bisa juga kita hitung dengan perbandingan cos B gitu ya, cosinus B gitu ya. Nah, kalau cosinus B berarti sisi yang horizontal ini 4 gitu ya, dibagi dengan sisi yang miring ini ya, 4/5 ya. Itu sama dengan 0,8. Nah, ini kan baru cosinus B ya, 0,8. Maka sudut B dari hasil cosinus B yang 0,8 ini adalah 36,9 derajat juga. Bisa juga dengan tangan B ya. Tangan B sama dengan, kalau tangan B kita menghitungnya adalah sisi yang tegak ini 3 gitu ya, dibagi dengan sisi yang datar ini ya, 3/4. Itu adalah 0,75. Nah, ini kan tangan B ya, 0,75. Maka dari tangan B 0,75 ini sudut B kita bisa dapat 36,9 derajat. Nah, ini hasilnya semua sama ya. Semua sama. Nah, ini untuk segitiga siku-siku ya. Jadi mudah sekali kita mengerjakannya ya. Nah, berikutnya kita kan di video sebelumnya mempelajari aturan sinus dan aturan kosinus gitu ya. Apakah bisa panjang sisi dari segitiga siku-siku ini
kita hitung dengan aturan kosinus. Nah, gitu ya. Ini kita kasih garis dulu ya, supaya ada batas ya. Karena tadi pertanyaannya adalah panjang sisi A, dari rumus aturan kosinus kan gini nih. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos A. Nah, gitu ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat. Langsung lah ya. B tadi 3 ya. Berarti kalau dikuadratkan dia 9. Ditambah C kuadrat. C adalah 4 ya. Kalau dikuadratkan dia adalah 16. Dikurangi 2 kali B kali C gitu ya. 2 kali 3, 6 ya. Kali 4. 24. Kali cos A ya. Ini 90 derajat ya. Sudut di sini kan siku-siku 90 derajat. Cos 90 derajat adalah 0 ya. Nah, maka ini A kuadrat sama dengan 9 tambah 6 kan 25. Dikurangi 24 kali 0. Ini adalah 0. Maka A kuadrat sama dengan 25 ya. Karena 25 dikurangi 0 kan 25. Jadi A sama dengan 5 ya. Ini kuadratnya pindah ke kanan ya. Jadi tanda akar buat angka di kanan ini ya. Sama kayak gini ya. Nah, ternyata pakai aturan kosinus hasilnya sama. Nah, jadi aturan kosinus ini bisa nih kita pakai buat menghitung panjang sisi suatu segitiga siku-siku gitu ya. Tapi sebenarnya juga aturan kosinus ini umumnya dipakai untuk menghitung panjang sisi atau sudut ya dari segitiga sembarang ya, lancip maupun tumpul gitu. Ini kita cuma pengen lihat aja nih seperti apa kaitannya gitu ya. Selanjutnya, pertanyaan kedua tadi sudut B di sini ya. Bisakah kita hitung dengan aturan sinus? Nah, kan tadi pakai aturan kosinus, sekarang kita coba pakai aturan sinus. Karena yang ditanya adalah sudut B, berarti kan kita menghitungnya A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, ini ya rumus aturan sinus ya. Ini A per sin A karena diketahui di sini ya. Panjang sisi A sama sudut A ya. Ini kita kali silang dulu. A kali sin B sama dengan B kali sin A. Pertanyaannya tadi sin B ya, sudut B lah gitu ya. Jadi di sini sin B gitu. Sin B sama dengan B kali sin A dibagi ini ya, yang A di kiri ini pindah ke kanan jadi pembagi ya. Dibagi A gitu. Sin B gitu ya. Sin B sama dengan nah, B. Panjang sisi B tadi 3 ya. 3 kita kali sin A ya. Sin 90 derajat nih siku-siku ya. Sin 90 derajat itu sudut istimewa ya. Dia adalah 1 ya. Kemudian kita bagi A. Panjang sisi A tadi kita hitung adalah 5 ya. Kita bagi 5. Nah, jadi sin B sama dengan 3 per 5. 3 per 5 ini adalah 0,6. Maka sudut B sama dengan 36,9 derajat. Nah, sama nih hasilnya dengan hitungan perbandingan trigonometri tadi ya. Kita menghitungnya sudut B ini dengan aturan sinus. Gitu ya. Nah, berikutnya kita mau coba nih menghitung sudut B ini dengan aturan kosinus. Sama nggak hasilnya? Kan gitu ya. Kita coba ya. Ini kita kasih garis dulu ya. Supaya kelihatan terpisah. Nah, kita coba menghitung sudut B ini dengan aturan kosinus. Jadi karena mencari sudut B, rumusnya adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC dikali cos B.
Sebelum kita lanjut perhitungan, ini rumus ini kita rubah dulu ya. Sama dengannya kita tulis di sini lah ya, agak ke tengah ya. Supaya dia muat di kirinya ini nanti ya. Jadi yang di ruas kanan ini yang negatif 2AC kali cos B ini pindah ke kiri ya, jadi positif ya. 2AC kali cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Yang B kuadrat di kiri ini pindah ke kanan ya, jadi negatif ya. Negatif B kuadrat. Maka cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi dengan 2AC. Cos B sama dengan, nah kita masukkan angkanya ya, A kuadrat. A-nya tadi 5 ya, ini dia ya. Dikuadratkan berarti adalah 25. Ditambah C kuadrat. C adalah 4 ya, dikuadratkan dia 16 ya. Kita kurang B. B adalah 3 ya, dikuadratkan dia menjadi 9. Kita bagi 2 kali A kali C. 2 kali 5, 10. Kali 4. 40 ya. Nah, cos B sama dengan 32. Ini yang atas ini setelah kita hitung 32 ya, dibagi dengan 40. Nah, 32 per 40 ini disederhanakan menjadi 4/5. Nah, 4/5 ini kalau dibuat desimal sama seperti ini ya, 0,8. Nah, ini kan baru kosinus B ya, 0,8. Maka sudut B itu sama dengan 36,9 derajat. Ternyata hasilnya sama dengan cara menghitung perbandingan trigonometri tadi ya, yang di awal ya. Nah, ini perlu kita ketahui ya, karena apa? Mungkin terpikir gitu ya, tapi kadang kita tidak sadar gitu ya, bahwa rumus ini semuanya berkaitan. Demikian ya, semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.